Sekarang demo. Ya tuh. Apa itu demo itu di belakang tak? Jadi ini Tribuners peraturan penerapan peraturan bukan sebenarnya peraturan baru karena sudah lama kita memakai masker, cuma Iya. diingatkan lagi untuk selalu pakai masker Iya. dan ini lebih ketat Hmm. karena katanya di Sulsel ini per Selasa 12 Juli 2021 sudah ditemukan 12 kasus varian Delta Ih, Dede. coronavirus di Sulawesi Selatan. Hmm. Ya, kalau sudah ditemukan itu sudah bagus, Timunes. Berarti sudah bisa Antisipasi. dilokalisasi, sudah bisa diisolasi yang bersangkutan daripada dia berkeliaran Betul. dan menyebar kemana-mana. Timus. Tapi mudah-mudahan yang ditemukan itu sudah itu betul Ji, yang ada di Sulawesi Selatan. Nah kalau kita lihat penambahan kasusnya kan semakin hari, tapi 2 hari terakhir ini kan sudah mulai berkurang, sudah di bawah angka 500 nih. Sebelumnya kan sudah 500 apa segala macam itu. Di antara 500 kasus itu ternyata ada 12 yang varian Delta. Ya, mudah-mudahan 12 itu betul yang ada di Sulawesi Selatan, tidak ada di luar yang berkeliaran seperti itu. Makanya karena jangan sampai masih ada varian Delta yang lepas, kita harus pakai masker. Tahu. Pitiin lagi kan. Apa itu siapa yang begitu kalau Wah, demo? kan, kalau perlu maskernya kasih 2 lapis tuh. Bang. Iya. Ya, Tapi ada tuh saya lihat itu orang tidak pakai masker tuh. ya mungkin karena dia 2 meter gitu jaraknya. Biasa di masjid lagi. Nah, iya. Ini kan kalau di masjid itu baru di satu kompleks, artinya yang datang di masjid itu diyakini hanya itu saja. Yang bertetangga, yang berdekatan, yang kalau pulang dari masjid di rumahnya berhadapan lagi, itu kan namanya satu komunitas. Sudah baku tahu orang. Itu biasanya begitu tidak apa-apa kan, kalau orang kena kan sudah ditahu bila sakit di situ. Itu. Makanya di Makassar ini kan tidak ditutup di masjid. Karena rata-rata di satu masjid itu di kompleks tersendiri. Artinya jamaahnya itu sudah baku tahu orang. Gitu deh. Bahkan dalam satu kompleks ada 2 masjid. Sekali kapan? Ada. Jadi Tribuners, Iya. ini kan Makassar ini dalam 3 hari terakhir ini heboh oleh Satgas Detektor. Iya. Sampai-sampai itu nyaris tidak ada yang membicarakan Dr. Louis Oyen Iya. di grup-grup WhatsApp di Makassar. Aktivis-aktivis Makassar ini lebih seru membicarakan tentang Satgas Detektor. Iya. Satgas Detektor ini kan diluncurkan oleh Pak Dani Pumanto hari Sabtu lalu. Iya. Jadi sudah hampir 1 minggu. Sebelumnya kan ada namanya Raika, pengurai kerumunan. Ada yang namanya Hunter COVID. Iya. Dan ini yang ketiga namanya Satgas Detektor COVID. Iya. Satgas Detektor COVID ini door to door, dari rumah ke rumah mendeteksi penghuni rumah yang ada di Makassar. Ribuan orang terlibat. Ratusan tenaga kerja terlibat. Yang dipersoalkan itu Tribuners. Iya. Karena banyak ini, mungkin karena capek kasih yang ini Satgas COVID Detektor kan. Kan kalau pakai masker begini Ki, terus saya poso Ki. Orang. Jadi banyak nih yang foto-foto itu Satgas ini berhadapan dengan warga sambil kasih turun begini maskernya. Ada mulutnya ditutup begini, kelihatan hidungnya, ada juga sekali kasih begini maskernya. Nah itu di foto-foto bilang lihat. Ini bahaya ini. Kalau begini dia dari rumah ini pindah ke rumah ini, berarti kalau di rumah ini ada virus, nah kasih pindah ke rumah ini. Iya. Dari rumah ini nah kasih pindah lagi ke rumah ini, akhirnya justru
Satgas detektor ini bisa menjadi penyebar virus dari rumah ke rumah. Iya deh. Ya, padahal dia sudah pakai bungkus dirinya, sudah pakai OPD, bahkan ada yang tidak pakai sarung tangan. Iya. Padahal satgas detektor itu kan langsung dia tensi orang, dia periksa tekanan darahnya orang, Iya. pegang langsung orang. Itu yang kita khawatirkan. Iya deh. Jangan sampai dari ujung sana, rumah sana, dia pegang orang yang sudah positif dan bawa kejadian. pergi di sini. Pindah akhirnya menyebar. Itu yang dikhawatirkan. Waduh. Tapi kan pemerintah Pak Dhani Pomanto melakukan antisipasi. Jadi mulai tadi hari Senin 12 Juli Dhani Pomanto memerintahkan Satgas detektor COVID tidak boleh lagi masuk rumah. Iya, di mana? Di teras-teras. Di situ dijemur di situ. Satgas mestinya detektor begitu. COVID tidak boleh lagi pegang-pegang warga. Gimana tahu Gimana kalau cara mana? jadi bagaimana cara detensi itu kalau tidak dipegang? Iya. Ih, Lain aku rasa. kasih tensi tapi lagi. Iya. Tensi Kan sendiri kau. pakai. Ih. Baru dikasih lihat dia bilang 89,9 dok. Enak catat. Baru itu lagi yang penyakit kan nak pegantongi juga. Kalau nak ukur suhu tu bagaimana caranya? Iya. Nah, lihat juga. Oh, sekian darah anunya ini. Oh, deh. Kan dilarang menyentuh, tapi tidak tahu mereka kan pakarnya. Iya Tentu deh. sudah dibekali, jadi dia sudah tahu bagaimana caranya. Tapi banyak Ben juga bukan orang kesehatan. Iya. Penjual pulsa Ben banyaknya itu mah. Ada tetangga aku, Ada tetangga. pengurus masjid. Oh, dende. Tiap hari kau dong bersih masjid apa. Ih, tiba-tiba datang pakai OPD bilang, "Weh, mau ke apa, Stas?" Iya. Nanti saya jadi satgas COVID. Oh, Satgas lasa. detektor mulai mantap itu. Lanjutkan perjuangan. Oh, deh. Tapi kan biasanya yang begini bukan hanya ikut-ikut di mentensi. Kalau mentensi orang kan tidak perlu jadi dokter. Iya Yang tahu. penting ada dokter di antara mereka, kan banyak orang datang bersamaan. Di mereka ada polisi, bahkan ada dari polisi, ada tentara juga. Tapi ada tuang itu bonceng tiga apa? Daripada jalan kaki kita. Iya ti. Bonceng tiga berarti pakai helm dia. Itu kalau kehujanan nanti kudu lagi satgas COVID kan. Iya kau dia. Satgas detektor COVID namanya. Deh. Nah, lagi di itu nih kawan Tribunars Itu, di. Dek. Jadi Tribunars kita sudah bisa menyaksikan ini di kantor ini. Sekarang kita tinggal berlima. Iya. Berlima Dengan jadi kerja ini kapasitas- Tribun Nusa. Dengan kapasitas 60 tempat duduk seperti ini. Jadi saya bilang lagi. Jadi kondusif plus ada serbu ini nih. Kondisi sekarang. Sudah tidak ada waktu. Kakak Ripe. Apa kau Cak? Hai. Sunyi di kantor tak dek. Juga. Enaknya dirasa kalau sunyi begini dek teh. Lihat Tribun Nusa. Protokol kesehatan Pak. Jaga jarak. Bernam orang jaket Tribun Nusa, 6 orang jaket. Iya, namanya protokol kesehatan. Iya dek. Mengurangi kerumunan, hindari kerumunan, menjaga jarak. Jadi kenapa begini? Jadi kenapa nih? Apa yang mau kita tahu kan? Serunya di. Oh itu mau kita tahu kan? Seru mentong. Serunya mama itu. Akhirnya tahu wah. Setelah berapa tahun itu? Berapa puluh tahun Kakak Ripe tidak juara? Apa itu? Italia. Liga Italia itu terakhir 1968 kau Cak. Wih, 68 wih, seumur gitu kapan? Saya 69. Oh, beda 1 tahun sih berarti kan. Jadi sama umur tak ini Italia, baru juara lagi. Wih, lamanya. Berarti 52 tahun tuh, Nah, Bang. itu 52 tahun dia baru juara lagi di Tribuners. Oke. Terakhir juara Piala Eropa 1968 saat itu. Italia. Ya, begitulah kau Cak. Kita nonton jadi kita serunya. Deh. Nah, cuma jago mentong gawang-gawangnya di. Iya tahu. Semua foto berdiri.
sama-sama menggagalkan 2 penalti itu penjaga gawangnya. Tapi lebih jaga lagi tahu Tapi Italia. tidak tahu. Ah. Oh tidak deh. Dia diuntungkan sama kena 1 tiang gawang. Oh iya tahu. Jadi tidak bisa kita katakan lebih jago. Iya sama-sama jaga. Lagi kita tidak benar sih. Karena ini gawangnya Italia 1 tendangannya kena tiang, bukan jadi tepis. Gigio di. Gigio ini panggilannya dari Gianluigi Donnarumma. Itu. Jadi kiper termahal lah gitu. Orang masih muda ini kalau Cana, masih Masa? muda sekali nih awal kiper kan. Makanya jadi rebutan lagi ini dia. Ada. Dilepas AC Milan, semua klub mau ambil ini. Ada. Sistem itu. Iya. Inggris Itu kepancing. nah tangkap bola itu kayak anu jadi nah tahu kita tahu. Iya. Kayak anu Tebak menangkap. langsung ke pas. Iya. Yang iya. Pokoknya Tribuners baca ulasan lengkapnya ini ada di halaman Super Bowl. Iya. Ya, edisi besok Selasa 13 Juli. Ya. Lengkap semuanya. Termasuk gelar juara Piala Eropa itu kepada siapa semua, negara-negara pemenangnya siapa, ada semua di situ di lampirannya, di grafisnya, infografisnya. Itu kemenangan Italia. Jadi football go Rome, bukan football go home. Oh iya. Nah, ada football go Rome. Begitu. Apalagi kakak Terus apa lagi? Oh, ada grafisnya lagi tuh halaman 1 Tribun. mana? Gelar juaranya Italia ini juara tahu Jadi ini ulasannya juga nih Tribuners. Nah, Italia itu sudah pernah 13 kali adu penalti. Dengan 7 kali kalah, 6 kali menang. Masih beruntung lebih bagus daripada Inggris. Iya deh. 10 kali adu penalti di fase-fase penting begini. 7 kali dia kalah. Hanya pernah 3 kali gimana? Inilah. Kiper kalau kita tahu tadi. Yang pasti kan Italia ini kan juara dunia 2006 itu hari kan adu penalti juga dia menang. Waktu lawan Prancis. Iya betul. Iya. Jadi ini tim yang dinaungi keberuntungan memang ini kawan. Betul tahu. Apalagi kemarin waktu semifinal dia kalahkan Spanyol, ada penalti juga. Spesialis adu penalti ini. Iya. Begitulah. Apalagi Tribuners? Kita iya apa lagi nih? Iya aneh. Oh iya tahu virtual besok. Betul kami besok Oh iya tahu jam 2 seperti biasa live report. Kita akan laporan tentang vaksinasi massal juga dari mana lagi salah satu gedung besar di Makassar. Terus kemudian jam 3 jam 3 itu ada ngobrol politik bersama dengan wakil ketua DPRD Sulsel Dharma Wangsa Aras. Muin dek. Kalau Aras itu DPR RI. Oh iya tahu. Anak muda iya ini kan. Iya. Terus kemudian jam 4 itu ada bincang bola. Ya kita akan ulas lagi nih lebih lengkap terkait ini. Inggris dengan Italia. Inggris dengan Italia. Bagaimana ini kisahnya dia lain tuh di mata supporter PSM. Iya. Kayaknya kita diundang itu. Diundang kakak. Baca alim selet ada undangannya dibilang Alfian. Oh, deh. Sama dengan Sadat lagi. Iya, ketemu Ya di mata supporter seperti apa? Hiruk pikuk pesta bola Eropa. Terus ada lagi kata none malam hari. Malamnya tahu. Iya. Kata none malam hari. Begitu kakak Wisa. Ya, Ada deh. Dash. Kakak Imam. Siap, Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh, Bang? Apa ini di sosial media ini panas-panas ya? Tentang apa sih, Dek? Itu menarik sekali tuh. Hampir semua akun-akun Instagram itu mengupload videonya Dokter itu ya? tentang ini Apa sih? banyaknya
bulian, Mm-mm. banyaknya kritikan netizen terhadap petugas detektor kan, Oh iya deh. bahwa petugas detektor tidak kompeten lah, banyak yang tidak di swab lah, gitu-gitu. Nah, tadi kan ini kemudian keluhan-keluhan itu pun dikonfirmasi ke Pak Wali Kota, Bapak Dani Pomanto. Iya. Jawaban Pak Dani Pomanto memang sangat mengejutkan. Apa Dan itu menimbulkan kontroversi baru Wih. gitu. Apa itu lah? Karena beliau bilang yang tidak mau divaksin tidak apa-apa, tidak dipaksa. Iya. Karena vaksin didata, sorry maaf. Yang tidak mau didata soal kesehatannya, penyakitnya warga kan oleh tim detektor yang datang ke rumah-rumah. Tidak apa-apa kata Pak Dani. Iya. Meskipun ini tujuannya untuk kebaikan warga. Iya. Tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi ingat kata Pak Dani. Kalau tidak punya QR code ya apa segala barcode apakah itu. Maka yang menolak di data kesehatannya itu tidak akan dilayani kalau mau mengurus di Pemkot. Yang lebih menimbulkan ya apa istilahnya bulian tangis itu bahwa Pak Dani juga bilang bahkan yang tidak mau menolak di data tidak bisa masuk mall. Oh begitu. Iya, karena nanti masuk mall sistem barcode gitu tuh. Nah orang yang sudah didata akan dikasih barcode. Pertanyaannya banyak netizen juga bilang, petugas detektor sudah datang ke rumahku tidak ada lagi barcode kita dikasih. Oh iya tahu. Jadi ini semakin melebar ini persoalan ini. Iya deh. Semakin melebar. Nah itu Poang, kalau yang viral tuh, kalau berita kriminal. Jadi lucu-lucu tuh di sosmed kayak itu. Iya, di sosmed. Banyak orang ketawa-ketawa aja. Setiap akun Instagram info Makassar, info apa yang upload itu ratusan bahkan ribuan komentarnya dan hanya beberapa yang bisa disebut membela. Selebihnya itu membuli lah, menghina, mencaci maki dan macam-macam lah. Dia tahu masyarakat kata. Nah, itu Poang yang viral. Kalau soal yang kriminal, Iya. itu tadi bapak-bapak Kenapa ya? sudah 4 misteri nah perkosa lagi anak. Kok Alasannya lagi bikin apa nak bilang saya alasannya karena dia dengar info anaknya itu sudah tidak perawan makanya ikan poge. aduh ya begini anggota LSM begini pelakunya siapa kita inisialnya tadi SKRA anggota LSM. Jadi begitu. Sambaran atau? 4 misterinya. Meskipun istri pertama itu apa sudah dicerai itu, tapi sudah pernah beristri 4. Anak keduanya dari istri pertamanya itu. Awalnya gitu Panto. Kan cerai sama istri pertamanya, jadi anaknya itu yang dari istri pertamanya dia bawa tinggal bersama istri keempatnya kan. Jadi ini anak tinggal sama mama tirinya. Nah, sering cekcok lah gitu tuh, bertengkar. Si anaknya ini diusir sama mama ibu tirinya kan. Nah bapaknya ini pura-pura aja kita pergi nginap di Wisma atau di penginapan. Nah, sampai di penginapan bukannya dia memberi nasihat, bukannya dia menguatkan, malah dia pergi perkosa anaknya. Ditanya apa alasanmu, karena saya dengar informasi ini anak sudah tidak perawan. Masa itu dikasih jadi alasan? Aneh-aneh sekali. Begitu juga bisa dilaporkan. Ada lagi pada.